Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Taman Rimba lihatnya burung kakak tua. Ada gajah yang sedang berlari. Halo anak-anak hebat semua, berjumpa kembali dengan Ibu Mutia Lestari. Nah anak-anak semuanya, di video pembelajaran kali ini Bu Mutia kembali hadir untuk menyapa semuanya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Nah, kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Tapi tunggu dulu, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan klik tombol sukanya ya. Serta bagikan jika kalian merasa video pembelajaran ini juga penting untuk siswa yang lain. Dan jangan lupa untuk hidupkan juga lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Makan gulai, jangan disedot. Ayo kita mulai pelajaran teks anekdot. Pernahkah kalian mendengar apa sih anekdot? Nah, kalau misalnya contohnya ya, pernah kalian melihat stand up comedy? Di video pembelajaran kali ini sangat berkaitan dengan materi yang disampaikan pada saat stand up comedy. Ya, teks anekdot. Merunut kepada pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Lantas, teks anekdot itu apa sih? Jadi, teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Tunggu dulu. Kalau cerita lucu berarti sama dengan humor dong, Bu. Nah, humor dan anekdot itu berbeda ya. Lantas, apa sih perbedaannya? Oke, kita lihat dari segi aspeknya antara humor dan anekdot. Dari segi ide cerita, humor itu sifatnya rekaan, sementara anekdot itu dari peristiwa nyata. Kemudian dari segi isinya, humor itu biasanya mengangkat masalah kehidupan sehari-hari, sementara anekdot itu masalah terkait dengan tokoh publik atau menyangkut orang banyak. Lalu, fungsi komunikasinya, humor biasanya menghibur, sementara anekdot itu sendiri menyampaikan kritikan secara halus. Dan dari segi makna tersiratnya, humor itu tidak ada pesan, sementara anekdot itu memiliki pesan yang tersirat di dalam cerita. Itu dia perbedaannya. Kemudian, biasanya teks anekdot itu sendiri bertemakan apa ya? Nah, karena teks anekdot itu memiliki tujuan untuk menyampaikan kritikan atau sindiran secara halus namun lucu, biasanya bertemakan mengenai layanan publik, mulai dari pendidikan, ekonomi, lingkungan, kesehatan, politik, sosial, dan lainnya. Terus, bentuk penyajian dari teks anekdot itu sendiri seperti apa ya? Kalau ngomongin pola penyajiannya, teks anekdot itu dibagi ke dalam pola penyajian dua. Yang pertama adalah pola penyajian dialog, dan yang kedua pola penyajian dalam bentuk narasi. Nah, dalam bentuk penyajian dialog dan narasi itu contohnya seperti apa ya? Yuk kita lihat yang berikut ini. Oke, itu dia tadi contoh bentuk pola penyajian dialog dan juga narasi. Kalau ngomongin tentang teks, itu juga berkaitan dengan strukturnya. Nah, struktur dari teks anekdot itu sendiri terdiri dari apa saja? Ya, struktur teks anekdot terdiri dari 5. Yang pertama, abstraksi. Apa sih abstraksi? Abstraksi itu menggambarkan isi teks secara umum agar pembaca bisa memberikan ilustrasi isi cerita. Biasanya abstraksi ini terletak di awal cerita. Lalu yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi ini
merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa terjadinya peristiwa utama dalam cerita anekdot tersebut. Yang ketiga, ada krisis. Krisis ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dalam cerita. Yang keempat, ada reaksi. Nah, reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah. Dan yang kelima, ada koda yang merupakan bagian penutup dari teks anekdot. Kemudian, apa saja sih ciri kebahasaan dari teks anekdot? Nah, jika kalian sekarang menduduki kelas 10 SMA, tentunya kalian telah memiliki buku siswa pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek. Bisa kalian buka di halaman 95. Nah, di situ ada menjelaskan juga mengenai ciri kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, itu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Karena anekdot itu tadi berdasarkan pada peristiwa nyata, artinya peristiwa yang telah terjadi kemudian dibuatkan dalam cerita teks anekdot. Artinya ketika sudah diangkat menjadi teks anekdot, cerita itu merupakan peristiwa masa lalu. Kemudian yang kedua, sering menggunakan kalimat retorik, artinya kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Lantas, yang ketiga ada menggunakan konjungsi hubungan waktu, seperti akhirnya, kemudian, lalu, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ciri kebahasaannya sering menggunakan kata kerja aksi, seperti menulis, membaca, berjalan, memakan, berlari, dan lainnya. Lalu yang kelima sering menggunakan kalimat perintah, dan yang terakhir sering menggunakan kalimat seru. Nah, untuk contoh lengkapnya, kira-kira teks anekdot dengan ciri kebahasaannya kita bisa lihat di cuplikan berikut ini. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai teks anekdot. Gimana? Udah pada paham belum? Ya, demikianlah video penjelasan materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan tentunya bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya, buruan subscribe dan klik tombol suka serta share jika kalian rasa video ini juga perlu untuk yang lain. Dan jangan lupa hidupkan lagi ya lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.